Laili, kaos kaki Doni kemana nih yang warna hitam? Teriak Doni, si sulung berusia 13 tahun pada Laili, pembantu rumah tangganya yang sedang memasak nasi goreng di dapur. Udah, sana cariin dulu, titah ibunya yang juga ART di rumah keluarga Arya Jovan dan Ririn Anastasia. Laili mengangguk, lalu dengan setengah berlari naik ke lantai 2. Iya, sebentar teteh carikan, sahutnya dengan sedikit berteriak. Laili, obat nyonya yang harus diminum pagi hari sudah kamu kasih. Suara bariton berat membuat langkah Laili berhenti, lalu menoleh ke arah majikannya yang bernama Arya Jovan, suami dari Ibu Ririn Anastasia. Belum tuan, sebentar lagi, saya mau cari kaos. Teteh, cepat, teriak Doni semakin kencang dari kamarnya. Permisi tuan, pamit Laili seraya berlari masuk ke dalam kamar Doni. Ternyata kaos kaki yang diminta oleh Doni sudah ia masukkan ke dalam tas tadi malam. Pantas saja mencari hingga 10 menit tidak ketemu. Wajah Laili memucat saat Doni mulai marah-marah karena kaos kakinya tidak ditemukan. Maaf teh, ternyata ada di dalam tas, ujar Doni sambil menyeringai. Teteh, tolong kuncilin rambut Anes, kecil berusia 6 tahun, memanggil Laili untuk dirapikan rambutnya. Dengan senyum di wajahnya, Laili menghampiri gadis kecil itu dan membantunya mengikat rambut. Mau dikepang seperti teteh, pintanya menunjuk rambut Laili yang selalu saja dikepang 2. Tidak bisa Anes sayang, rambutnya Anes masih kurang panjang untuk dikepang. Nanti ya kalau sudah lebih panjang, terang Laili dengan lemah lembut. Ya sudah, gadis kecil itu pun menurut. Laili, tolong buatkan susu Dire, teriak Bu Ririn dari kamarnya. Dire, bayi berusia 10 bulan yang sangat lucu dan menggemaskan. Laili begitu betah berlama-lama jika bermain bersama bayi gembul itu. Jika semua minta tolong padanya, lalu kemana ibu mereka? Sang nyonya rumah. Ibu Ririn mengalami lumpuh permanen sesaat setelah melahirkan bayi Dire 10 bulan lalu. Alhasil, untuk mengurus rumah tangganya, ia memperkerjakan Bu Lailila dan juga putrinya Laili. Laili cepat, Dira nangis ini, seru Bu Ririn lagi, menyadarkan Laili dari lamunannya. Ah iya nyonya. Semua Laili lakukan penuh semangat dan sukacita, karena keluarga Bu Ririn telah membiayai sekolahnya hingga ia hampir lulus SMA 1 bulan lagi. Laili dan ibunya tentu saja tidak bisa membalas kebaikan keluarga Bu Ririn selain dengan bekerja sebaik-baiknya. Laili mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi menuju sekolah. Keringat mengucur deras membasahi baju seragam putih abu miliknya. Tidak pernah ia pedulikan penampilannya seperti teman-teman sekolahnya. Hanya mengenakan ransel besar milik Tuan Arya yang sudah tak terpakai, serta rambut yang selalu saja dikepang 2. Tidak mengenakan jam tangan ataupun aksesoris yang lain. Ia berpenampilan apa adanya. Senyumnya terbitan tatkala berpapasan dengan Danu, teman sekolahnya yang sudah setahun ini menjadi pacarnya.
Meskipun tak pernah berkencan seperti teman-teman lainnya, tetapi hubungan mereka tetap baik. "Hai Danu," sapa Laili dengan senyum manisnya. Laili segera memarkirkan sepeda lipat milik Doni, anak majikannya yang selalu dipakai ke sekolah. Danu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis saja. Laili terheran, kenapa Danu berwajah masam? Apa mungkin ada masalah di rumahnya? Laili pun bermonolog, memperhatikan Danu yang berjalan lebih dulu menuju kelas, meninggalkannya di parkiran dengan kebingungannya. Laili merapikan baju, poni, berikut membetulkan letak tas ranselnya. Berjalan penuh semangat masuk ke dalam kelas. 2 jam pelajaran sudah berlangsung. Sebenarnya, hanya tinggal penyampaian materi yang tertinggal saja. Karena minggu depan mereka sudah melaksanakan ujian nasional. Laili menoleh ke belakang, tempat Danu duduk bersama Faisal, teman sebangkunya. Pacarnya itu berwajah murung dan tanpa bicara sedikit pun padanya. Laili menghela nafas panjang, kemudian kembali memperhatikan penjelasan dari guru. Saat jam istirahat tiba, seperti biasa, Laili membawakan bekal untuk Danu. Kakinya ringan melangkah ke kantin. Karena saat jam istirahat seperti ini, mereka selalu makan bekal berdua di kantin. "Danu, kamu sakit ya?" tanya Laili kini sudah duduk di samping Danu. Tangan kanannya menyerahkan kotak bekal pada Danu sambil tersenyum pada angin. Karena laki-laki itu tidak sedikit pun menoleh padanya. "Hari ini ibu masak ayam goreng rempah. Enak deh, ayo makan." Laili membukakan bekal makan untuk Danu. Prak! Danu menghempaskan kotak bekal pemberian Laili, membuat gadis itu tersentak kaget. Semua orang yang berada di dekat mereka juga ikut memperhatikan kotak bekal yang telah berhamburan isinya di lantai kantin. "Ah, ada apa, Nu?" tanya Laili dengan tergagap. Air matanya sudah turun membasahi kedua pipinya. "Aku bosan dengan kamu, Laili. Mulai hari ini kita putus." Danu menghentakkan kursi kantin di depan Laili, lalu meninggalkannya. Gadis itu masih menangis sedih. Butiran nasi yang berserakan membuat hatinya sakit. Ayam goreng rempah yang sangat enak itu terlihat mengenaskan berada di bawah kolong meja kantin. Dengan kaki gemetar, ia mengambil sapu yang tak jauh dari mejanya. Tangannya yang juga bergetar memungut satu persatu benda yang teronggok di lantai. Mulai dari kotak bekal, tutup kotaknya, serta ayam goreng yang telah kotor. Semua mata memandang Laili dengan iba. Tetapi Adam juga yang cuek saja. "Laili, ada apa?" Suci, teman sebangku Laili, pun menghampirinya di kantin. Betapa kagetnya ia saat melihat Laili menangis dengan kotak bekal yang dipegang sambil bergetar. "Danu memutuskan hubungan kami," lirih Laili begitu sedih. "Ya Allah, memangnya kenapa?" tanya Suci. Laili menggeleng tidak tahu. Ia melanjutkan kegiatan menyapu, membersihkan remah nasi di lantai kantin. Air matanya susah sekali diajak berhenti.
bahkan hingga jam pelajaran berakhir di pukul 2 siang. Tidak berani kepalanya menoleh ke bangku belakang. Hatinya begitu sakit saat ini. "Kamu bisa pulang dalam keadaan sedih begini?" tanya Suci saat mengantar Laili ke parkiran sepeda. "Bisa, aku gak apa-apa kok, terima kasih Suci. Aku pulang dulu ya." Laili mencoba tersenyum pada sahabatnya Suci. Ia mulai mengayuh sepeda menuju rumah majikannya. Laili berdebar kencang. Ia begitu sakit hati dan terpukul bila mengingat perlakuan Danu padanya di kantin tadi. Apa yang salah dengan dirinya? Bukannya dia menyukai Danu, begitu juga sebaliknya. Ia setiap hari membawakan makanan untuk pacar ABG-nya itu. Bahkan juga membantu Danu mengerjakan PR. Apa yang salah dengan semua yang telah dirinya lakukan? Air mata Laili tak kunjung berhenti saat ia sampai di rumah majikannya. Sudah ada Tuan Arya dan beberapa orang di dalam rumah dengan bendera kuning yang menempel di pagar rumah. Laili semakin bergetar, berdebar. Apakah Nyonya Ririn? Ya Allah, dengan wajah pucat, Laili mengayuh sepedanya memasuki pekarangan rumah majikannya. "Ya Allah Laili, untung kamu sudah pulang," ujar Tuan Alam, adik dari Tuan Arya. "Ini ada apa Tuan?" tanya Laili bingung. "Laili, maaf, Bu Lailila kena serangan jantung dan..."